Selamat datang di Bicara Saham. Saya Ale. Di channel ini, kita akan belajar bersama tentang berbagai berita, analisa, serta tips dan trik dari pasar modal yang mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sobat investor, ini adalah momen besar dalam sejarah industri di Indonesia. Bayangkan sebuah fasilitas raksasa yang akan mengubah masa depan hilirisasi tembaga kita menjadi pusat industri baru dan memberikan dampak besar bagi perekonomian bangsa. Inilah smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, dan PT Adikarya atau ADI punya peran penting dalam proyek strategis ini. Kita akan melihat bagaimana Indonesia bergerak maju menjadi kekuatan industri global. Sobat investor, kalian pasti sudah mendengar tentang hilirisasi tembaga. Ini adalah langkah besar Indonesia untuk memastikan hasil tambang kita tidak lagi diekspor mentah, tetapi diproses menjadi produk bernilai tinggi di dalam negeri. Smelter Freeport di Gresik ini akan menjadi salah satu smelter tembaga terbesar di dunia. Berada di atas lahan seluas 104 hektar dan dengan investasi fantastis mencapai 56 triliun rupiah, proyek ini benar-benar menjadi game changer. PT Adikarya, atau yang kita kenal dengan ADI, bersama dengan PT Chiyoda International Indonesia, mereka dipercaya menangani pekerjaan konstruksi ini. Sebagai BUMN terkemuka dalam infrastruktur, ADI berkontribusi besar untuk mewujudkan visi besar ini. ADI bertanggung jawab atas pekerjaan-pekerjaan kunci seperti piling and civil work, hingga steel struktur, yang merupakan fondasi utama bagi keseluruhan smelter ini. Setiap bagian yang dikerjakan oleh ADI menjadi fondasi kokoh untuk smelter yang akan memproses 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun. Hasil akhirnya, 600.000 ton katoda tembaga, 50 ton emas, dan 210 ton perak per tahun. Hilirisasi bukan hanya tentang menambah nilai produk mentah, tapi juga menciptakan ekosistem industri baru. Dengan tembaga yang diolah di dalam negeri, kita akan melihat munculnya industri turunan seperti pabrik kabel, foil tembaga, dan masih banyak lagi. Belum lagi peluang besar bagi UMKM untuk menjadi penyedia jasa pendukung. Adikarya membawa pengalaman bertahun-tahun dalam pembangunan infrastruktur kelas dunia. Dari pekerjaan pemancangan hingga struktur baja, Adikarya membuktikan komitmennya untuk menyukseskan proyek ini dengan kualitas terbaik. Proyek smelter ini diperkirakan akan membuka ribuan lapangan kerja di kawasan Gresik. Dengan beroperasinya smelter, bukan hanya industri yang akan berkembang, tapi juga perekonomian lokal yang akan bangkit. Sebuah langkah besar bagi pemerataan pembangunan di Indonesia. Ini adalah bagian dari proyek strategis nasional yang sejalan dengan visi pemerintah dalam mendorong hilirisasi sumber daya alam. Kita tidak hanya berbicara tentang pembangunan infrastruktur, tapi transformasi ekonomi menuju era baru di mana Indonesia menjadi lebih mandiri. Dan yang perlu diingat, ADI terus mengukir prestasi di berbagai proyek infrastruktur strategis lainnya, mulai dari jalan tol, pelabuhan, hingga proyek energi terbarukan. Komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan menjadi landasan utama dari setiap proyek yang mereka jalankan. ADI juga dikenal sebagai perusahaan yang terus berinovasi. Di proyek smelter ini, teknologi-teknologi terkini digunakan untuk memastikan efisiensi, keamanan, dan kualitas hasil akhir. Dari peralatan konstruksi canggih hingga proses pemantauan berbasis AI, ADI terus berada di garis depan dalam menghadirkan infrastruktur berteknologi tinggi. Di balik proyek besar ini, ada dedikasi dari ribuan pekerja yang tanpa henti memastikan setiap detail konstruksi berjalan dengan sempurna. Mereka adalah pahlawan di balik layar yang memastikan kita semua dapat menikmati hasil dari smelter ini. Dalam proyek ini, ADI bekerja sama dengan mitra-mitra internasional seperti PT Chiyoda International Indonesia, sebuah kolaborasi yang menunjukkan bahwa Indonesia siap bersaing di panggung global. Proyek ini memang luar biasa besar, tapi dengan komitmen dan kerja keras, ADI terus melaju tanpa henti untuk memastikan target operasional tercapai. Setiap harinya, progres proyek semakin mendekati garis finish. Dengan pembangunan sebesar ini, dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat lokal juga menjadi perhatian utama. ADI memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan tetap diutamakan, dengan meminimalisir dampak lingkungan dan memberikan manfaat nyata bagi warga sekitar. Melihat semua ini, kita bisa bayangkan betapa pentingnya peran ADI dalam memastikan proyek strategis ini berhasil.
Smelter Freeport di Gresik bukan hanya proyek, tapi simbol kebangkitan industri Indonesia. Lalu, bagaimana kondisi fundamental dari Adikarya saat ini? Ayo kita review. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, agar sobat investor tidak ketinggalan update terbaru seputar dunia saham. Di sisi lain, tahukah sobat sekalian, siapa sebenarnya yang berdiri di belakang Adikarya? Sebagai pemain kunci dalam pembangunan infrastruktur nasional, Adikarya dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dengan 64,33% sahamnya dikuasai oleh pemerintah Republik Indonesia. Ini menunjukkan bahwa Adikarya mewakili kepentingan rakyat. Seperti tangan panjang pemerintah yang bekerja tanpa henti untuk membangun negeri. Menariknya lagi, masyarakat juga memiliki andil besar dalam perjalanan Adikarya. Dengan 35,67% saham dipegang oleh publik, ini berarti banyak dari kita yang secara tidak langsung turut berkontribusi dalam setiap proyek yang mereka selesaikan. Bayangkan, seberapa besar dampak Adikarya pada kehidupan kita semua, dan bagaimana peran kita sebagai pemegang saham bisa semakin memperkuat fondasi industri Indonesia. Selain itu, di sisi lain Indonesia, tepatnya di Sumbawa, Adikarya juga sedang terlibat dalam proyek tambak udang skala raksasa. Sarana dan prasarana tambak udang yang mereka bangun atas permintaan Kementerian Kelautan dan Perikanan ini memiliki nilai fantastis sebesar 3,2 triliun rupiah. Proyek ini tak hanya akan memajukan sektor perikanan nasional, tetapi juga menjadi pusat produksi udang terbesar di Indonesia. Apakah ini langkah awal bagi Indonesia untuk mendominasi pasar perikanan global? Dan tak berhenti di sana, Adikarya juga dipercaya untuk membangun ikon baru di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Istana Wakil Presiden di IKN, dengan nilai proyek mencapai 1,3 triliun rupiah, adalah salah satu proyek prestisius yang menjadi simbol transformasi besar Indonesia. Bayangkan, sebuah istana megah yang akan menjadi pusat kegiatan politik dan diplomatik di ibu kota baru kita. Bagaimana peran Adikarya dalam proyek-proyek monumental ini akan mengubah wajah Indonesia ke depannya? Kita akan segera mengetahuinya. Lalu, bagaimana dengan masa depan Adikarya di tahun 2024? Dengan proyek-proyek besar yang terus mengalir, Adikarya sudah mempersiapkan rencana dan strategi jitu untuk menjaga pertumbuhan tetap di jalur positif. Laba bersih mereka diproyeksikan akan tetap terjaga dengan baik, meski menghadapi tantangan pasar yang dinamis. Ini adalah bukti bahwa Adikarya bukan hanya fokus pada ekspansi fisik, tetapi juga menjaga stabilitas keuangan mereka. Tapi, bagaimana sebenarnya mereka melakukannya? Apa rahasia di balik strategi mereka? Salah satu kuncinya adalah strategi Adikarya dalam menyelesaikan mismatch antara aset dan liabilitas. Dengan langkah ini, mereka dapat meningkatkan likuiditas perusahaan secara signifikan, sekaligus mengurangi beban bunga yang selama ini menjadi salah satu tantangan utama. Bagaimana perbaikan struktural ini akan membuat Adikarya lebih gesit dan siap menghadapi masa depan? Tentu, tak ada perjalanan tanpa tantangan. Di semester 1 tahun 2024, pendapatan Adikarya tercatat berkurang 10,6% year on year, dari 6,4 triliun rupiah di periode yang sama pada 2023, menjadi 5,7 triliun rupiah. Selain itu, aset mereka juga mengalami penurunan sebesar 8%, turun dari 39,3 triliun rupiah menjadi 36,2 triliun rupiah. Namun, apakah ini berarti Adikarya sedang berada dalam posisi yang lemah? Atau justru ada strategi yang sedang dipersiapkan di balik layar untuk menghadapi situasi ini? Penurunan ini mungkin membuat beberapa orang bertanya-tanya. Namun ini adalah bagian dari siklus bisnis yang sering terjadi dalam industri konstruksi besar. Manajemen Adikarya sedang mempersiapkan langkah-langkah untuk mengatasi penurunan ini. Dengan pengalaman panjang dan portofolio proyek yang terus bertambah, apakah ini hanya badai kecil sebelum lonjakan besar? Tetaplah bersama kami, karena Adikarya sedang menyusun strategi untuk kembali menguasai pasar. Tapi tunggu dulu, di balik tantangan yang dihadapi,
Adikarya memiliki kabar baik yang mungkin terlewat. Ekuitas mereka justru bertambah 3,7% year on year, dari 8,9 triliun rupiah di semester 1 tahun 2023 menjadi 9,2 triliun rupiah di semester 1 tahun 2024. Ini menandakan bahwa nilai kekayaan bersih perusahaan semakin menguat, sekaligus menunjukkan kepercayaan yang terus tumbuh dari pemegang saham. Tapi, bagaimana hal ini bisa terjadi di tengah penurunan pendapatan? Salah satu jawabannya terletak pada liabilitas mereka yang berhasil dikurangi sebesar 11,4%. Dari 30,4 triliun rupiah di semester 1 tahun 2023, kini turun menjadi 26,9 triliun rupiah di semester 1 tahun 2024. Ini artinya Adikarya secara efektif mengurangi beban utang mereka, sebuah langkah yang membuat fondasi keuangan perusahaan semakin solid. Apakah ini pertanda kebangkitan Adikarya yang lebih kuat dari sebelumnya? Kita tinggal menunggu bagaimana strategi ini akan membawa mereka ke tingkat berikutnya. Mari kita bicara soal keuntungan bagi para pemegang saham. Di semester 1 tahun 2024, Adikarya mencatatkan return on equity sebesar 3%. Mungkin terlihat kecil di permukaan, tetapi ini adalah sinyal positif bahwa ekuitas yang terus bertambah telah mulai memberikan pengembalian bagi pemegang saham. Return on equity ini menunjukkan bahwa Adikarya masih mampu memberikan nilai kepada investornya, meski di tengah kondisi pasar yang menantang. Tapi, apakah ini hanya permulaan? Kita juga melihat return on assets di semester 1 tahun 2024 berada di angka 1%. Meski tampak kecil, ini mengindikasikan bahwa aset-aset Adikarya mulai memberikan hasil. Dengan liabilitas yang berkurang dan proyek besar yang siap membawa arus kas masuk, apakah angka ini akan melonjak dalam beberapa bulan ke depan? Mari kita tunggu bagaimana langkah strategis Adikarya berikutnya. Tapi, ada satu angka yang mungkin membuat sobat investor bertanya-tanya. Debt to equity ratio Adikarya di semester 1 tahun 2024 mencapai 339%. Angka ini menunjukkan bahwa beban utang perusahaan masih cukup besar dibandingkan ekuitasnya. Namun, ini bukan cerita tentang kelemahan. Adikarya tengah mengerahkan strategi jangka panjang untuk memanfaatkan utang secara bijak, guna membiayai proyek-proyek monumental. Tapi bagaimana mereka menjaga keseimbangan keuangan ini? Apakah rencana besar mereka akan membuat rasio ini lebih sehat di masa depan? Di sisi lain, rasio lancar Adikarya menunjukkan angka yang lebih menjanjikan. Di semester 1 tahun 2024, rasio lancar mereka berada di 114%, menandakan bahwa perusahaan memiliki likuiditas yang cukup untuk menutupi kewajiban jangka pendeknya. Ini adalah indikasi bahwa meskipun utang besar masih ada, Adikarya mampu menjaga operasional tetap stabil dan memastikan bahwa likuiditas tetap terjaga. Jadi, apakah ini pertanda bahwa Adikarya sedang bersiap untuk lompatan besar berikutnya? Dan sekarang, mari kita lihat hasil nyata dari semua upaya keras ini. Di semester pertama tahun 2024, Adikarya berhasil mencatatkan laba bruto sebesar 521,6 miliar rupiah. Angka ini menunjukkan bahwa, meskipun ada berbagai tantangan yang dihadapi, mereka masih mampu menghasilkan pendapatan yang signifikan dari proyek-proyek besar mereka. Tapi, apakah laba bruto yang besar ini cukup untuk memberikan keuntungan bersih yang memuaskan? Ternyata, laba tahun berjalan Adikarya di semester 1 tahun 2024 mencapai 29 miliar rupiah. Memang angka ini jauh lebih kecil dibandingkan laba bruto. Tapi ini mencerminkan bagaimana Adikarya terus bekerja keras untuk menjaga keuntungan di tengah berbagai tantangan ekonomi. Apakah angka ini akan terus meningkat seiring dengan selesainya proyek-proyek strategis di masa depan? Bagaimana Adikarya akan melanjutkan perjalanan transformasi mereka? Pertanyaan-pertanyaan ini membuat kita semakin penasaran dengan langkah besar mereka selanjutnya. Jadi, apa pertimbangan penting bagi sobat sekalian yang ingin berinvestasi di Adikarya? Jika kita melihat dari sisi fundamental, Adikarya memiliki fondasi keuangan yang cukup kuat. Rasio leverage perusahaan menunjukkan perbaikan signifikan, menandakan bahwa Adikarya semakin mampu mengelola utang dan meningkatkan efisiensinya. Arus kas operasi juga tetap terjaga positif, menjadi sinyal jelas bahwa Adikarya mampu menghasilkan aliran kas yang sehat dari proyek-proyek strategisnya. Tapi pertanyaannya,
Bagaimana hal ini bisa memberikan keuntungan jangka panjang bagi para investor? Salah satu faktor kunci yang mendukung kesehatan keuangan Adikarya adalah potensi cash-in besar dari proyek-proyek raksasa yang sedang mereka kerjakan. Dari smelter di Gresik hingga tambak udang Sumbawa dan Istana Wakil Presiden di IKN, setiap proyek ini memiliki potensi besar untuk mendatangkan arus kas yang kuat. Ini bukan sekadar investasi jangka pendek. Adikarya sedang membangun fondasi bagi keuntungan berkelanjutan di masa depan. Tapi, apakah sobat sekalian siap menjadi bagian dari perjalanan besar ini? Sobat, sampai di sini video kita kali ini. Bagaimana? Apakah kamu sudah mendapatkan insight yang bermanfaat? Jangan mudah menyerah, dan teruslah belajar. Jika sobat memiliki pertanyaan atau ingin request topik pembahasan selanjutnya, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan lebih banyak konten edukasi pasar modal yang bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa.